Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang dan teteh, Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di latihan kita SHI hari Kamis, gitu ya. Sekarang itu tanggal Juli, tanggal 20 Juli ya, hari 20 Juli. Kita ketemu lagi di latihan Kamis. Itu berarti biasanya kita ngulik sesuatu yang bukan yang basic ya, bukan yang dasar gitu ya. Bukan berarti yang tidak basic itu nggak bisa diikutin oleh pemula sekalipun. Cuman mungkin kita nggak akan bahas yang misalkan nafas perut gimana, dada gimana gitu ya. Jadi asumsinya teman-teman yang ikutan hari Kamis itu udah tahu nafas perut sama nafas dada gitu ya. Gimana cara taunya? Ada video-video sebelumnya yang teman-teman bisa langsung pelajari gitu ya. Efektif kok lewat video doang gitu ya. Oke, di mute teman-teman. Oke, ya siap. Nah, hari ini saya jelasin dulu kita mau ngapain. Dari kemarin saya pikir-pikir apa sih yang kira-kira bisa melengkapi skill kita sebagai praktisi energi gitu ya. Salah satu yang kayaknya belum pernah kita pelajari secara spesifik adalah bagaimana kita transfer energi kita itu ke air gitu ya. Itu yang mau saya beresin hari ini gitu ya. Kita akan beresin gimana sih teknik standar untuk transfer energi kita plus memprogramnya ke air gitu ya. Sekalian kita buat settingan supaya teman-teman kalau belum pernah sama sekali hari ini tuh dibuatin jalurnya kira-kira gitu ya. Nah, jadi makanya sekarang masih ada waktu kalau teman-teman baru gabung, siapin 2 buah kalau susah banget mah gelas ya. 2 gelas yang air minum yang disiapin gitu ya. Atau kalau ada air minum dalam kemasan boleh Kang, boleh gitu ya. Nggak usah dibuka ya, tertutup juga nggak apa-apa. Atau ada botol, misalkan air dalam botol, siapin, silakan. Siapin dulu 2, kita belum apa-apain karena kita awalnya akan latihan dulu rada berat sedikit sekitar 15 menit. Selanjutnya baru kita setting, terus kita praktekin langsung gimana sih cara standar untuk kita transfer energi ke air ya. Nah, buat apa kan transfer energi ke air? Ini sangat efektif kalau kita mau sebetulnya kan transfer energi bisa langsung ya. Cuman ada kasus-kasus di mana kita perlu transfer ke air, misalkan pasiennya jauh, kemudian kalau pasien minum air kita itu kan biasanya lebih tersugesti ya. Nah, sebetulnya bisa aja sih tembak dari jauh, nggak terlalu gimana. Cuman ada yang butuh kayak gitu. Atau misalkan dia bawa untuk saudaranya yang kita nggak ada foto, nggak ada apa, tapi misalkan saudara saya sakit A gitu ya. Maka kita karena kita nggak tahu saudaranya siapa, nggak ada fotonya, nggak ada apanya, kita bisa programkan dititipin lewat air. Jadi ini misalkan teman-teman nanti buat 1 dus khusus buat hipertensi misalkan gitu ya. Nah, 1 dus ini ya diminum siapa aja tanpa kita tahu siapa yang minum ya efektif buat hipertensi. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu praktisnya di situ. Jadi teman-teman bisa nyiapin untuk ya kayak obat aja gitu si airnya gitu ya. Nah, dan itu nggak harus tahu orangnya siapa yang bakal minumnya gitu ya. Itu praktisan. Kedua, kadang-kadang kita transfer air itu nggak cuma buat terapi, kadang-kadang buat bersihin rumah, pasang tahanan, dan teman-temannya. Itu juga bisa lewat air, gitu ya. Ini biar kita jelasin dulu, biar teman-teman kebayang nih. Jadi teman-teman bisa loh kita masukin tahanan gitu ya, dikompakin programnya ke air, begitu airnya dipakai disebarin ya, bisa biasanya di pojok-pojok atau dipakai buat ngepel, dipakai buat nyipratin begitu. Nanti energinya langsung ngebentuk, itu juga bisa. Nah, hari ini kita akan belajar basicnya seperti apa buat setting energi. Oke. Dah kebanyakan ngomong. Sekarang silakan atur posisi. Kalau berdiri silakan berdiri aja lah. Mending berdiri langsung biar nanti nggak pindah-pindah. Atur posisinya, kaki buka selebar bahu, tangan taruh samping badan, tegakin. Ya, posisinya tegak. Mulai atur nafas perut, fokus konsentrasi. Ya, atur nafas perut, fokus dan konsentrasi. Kalau yang coba dicek udah pada mute belum nih? Kayaknya masih pada. Saya nggak bisa dengar teman-teman ya. Jadi, tapi dari indikatornya kayaknya masih pada masuk-masuk tadi suaranya. Ya, atur nafas perut, fokus konsentrasi, relax.
tegakin punggungnya. Ya, kita mau masuk dulu ke fase latihan. Salah satu yang penting adalah tenang, ya. Kita mau latihan, kita mau fokus dari segala macam banyak pikiran ini kita pilih, simpen dulu. Kita mau milih fokus ke hal-hal sederhana yaitu atur nafas dan merasakan energi. Maka tenangkan pikiran dulu sebelum kita latihan. Konsen ya. Oke, bagus. Yang dalam buang sampai habis, ya. Yang dalam buang sampai habis. Tarik perlahan yang banyak banget gitu. Buangnya harus sampai habis. Bagus. Yuk, sebelum kita berlatih, mari kita berdoa dulu. Rasakan, bayangkan, visualisasikan apa yang kita latih hari ini merupakan bagian dari ibadah, mendukung ibadah kita, dan membantu banyak orang, membantu sesama, keluarga terdekat, lingkungan terdekat. Silahkan dibayangin dulu, dirasakan dulu, visualisasikan dulu. Oke, kita belum ke lapangan, standar dulu latihannya. 4 nafas perut, 4 nafas dada, gerakannya yang tarik buka, buang tutup ya, kakinya buka, set ke sini. Di sini nafas, perut kan, tarik lagi, kuda-kudanya tetap, sampai 4 kali. Nafas kelima, nafas dada, sampai 4 kali juga. Setelah itu, gini ya, siap-siap. 3, 2, nafas perut dulu, tarik perlahan. Just. Buka penuh. Sesuai masing-masing ya, kalau kecepatan atau kelambatan, atur aja. Buah, bas. Rasakan kepadatan di telapak tangan. Terus, sut, habis dulu, kuda-kuda udah dipasang, naikin, tarik lagi. Ya, kuda-kuda udah dipasang ya. Udah di sini berarti. Tahan dulu. Nggak pakai tahan, sorry. Buang, jebret, bawah, karena masih nafas perut ya. Dinikmati, dirasakan, hanyutkan gitu. Nikmati banget proses nafas ini. Sampai habis banget, baru tarik lagi. Ya. Ini openingnya kita rada slow, langsung dijebret naik ke atas. Gitu ya. Jadi, cepet sih. Pasti kerasanya. So, 4 perut, selanjut 4 dada masing-masing. Ya, saya sengaja nggak ngasih aba-aba supaya teman-teman memaksimalkan tarik dan buangnya gitu ya, sesuai dengan badan masing-masing. Ya, Kang, nafas yang paling bagus itu berapa detik? Nggak mikir gitu. Yang penting memaksimalkan aja. Karena badan kita kan beda-beda ya. Yang paling bagus adalah yang memaksimalkan sesuai kondisi masing-masing. Sok der, 4 perut, 4 dada. Sebentar, saya miringin dulu ya. Mungkin lebih bagus kalau miring. Oke, mungkin. Oke. Ya. Kalau sudah, jaga fokus konsentrasinya, posisi tangan di samping badan lagi. Tegakin punggungnya. Ya, cara negakin gimana? Trik paling gampang adalah bahunya tarik ke belakang. Ya, jadi benar-benar si bahunya gituin tah. Tek gitu. Jadi otomatis pasti punggungnya jadi tegak. Dan nanti otomatis ngalir ke tangan. Nanti ada bola di sini. Ada kepadatan yang jelas di sini. Ya. Tinggal jaga konsentrasi fokus aja. Kalau posisi ini udah sangat-sangat mendukung buat nyerap energi. Sampai habis. Ya, 4 perut, 4 dada, nggak usah ditambah-tambah. Kalau yang posisinya sudah di sini, siap-siap. Begitu hitungan 3, teman-teman datang ke lapangan, bayangin ada di lapangan yang sama. Ini bagian penting dari settingan hari ini ya.
Yang dapat settingan adalah yang meniatkan ke lapangan latihan. Ya, siap-siap. Tangan semua samping badan. 3, 2, 1. Datang. Silakan. Das naik. Bagus. Tenang dulu, rasakan dulu depan, belakang, kanan, kiri. Rasakan dulu. Ya. Rasanya tuh sebetulnya simpel banget. Kayak kita kalau tutup mata, ya emang kayak ada di lapangan bareng-bareng gitu. Kiri kanannya kerasa ada yang mungkin padat-padat gitu ya. Terus kalau kita tutup mata kan suara saya jelas masih kedengaran kan? Persis aja. Kayak gitu, kayak di lapangan bareng. Depan, belakang, kiri, kanan. Okay, good. Tangannya taruh depan. Sejajar ya. Si bahu dan telapak, nggak di bawah, nggak di atas, sejajar gitu. Sikunya pasti di bawah. Tapi posisi telapaknya sejajar. Oke. Okay. Yang kuat pakai kuda-kuda, kalau yang kurang fit atur-atur aja, nggak usah pakai kuda-kuda, nggak apa-apa. Ya, yang kuat kuda-kuda, pep gitu. Ya. Siap-siap, kita simpel dulu, bareng-bareng aja. Tarik ke bawah, tahan ke atas, buang ke depan. Ya, yang gitu dulu ya. Siap-siap bareng-bareng. 3, 2, langsung fokus. Das, tarik ke bawah, nafas dada. Tahan naik ke atas, nafas dada, tahan. Buang, buka, tekanan rasain, lawan. Bas. Sampai benar-benar habis. Kalau sudah habis, lanjut lagi. Tarik ke bawah, kepadatan kerasa banget dari sini. Tahan naik ke atas. Kalau mau kerasa, jari-jarinya dibuka. Peng, kayak kemarin persis. Buang, buka, lawan. Bas. Terusin ya, saya mau nyeting dulu sebentar. Teman-teman terusin gini dulu. Das, buang sampai habis. Buang sampai habis. Sambil dirasain. 3, 2, tegakin punggungnya. Tegakin punggungnya, pasti kerasa. Terus. Mikrofonnya di off ya guys, yang baru gabung terus. Dah. Terusin. Tarik ke bawah, padat, tahan, naik ke atas, buang. Dah. Kalau yang baru-baru latihan, saran saya jarinya dibuka aja lebar. Lebih gampang banget buat ngerasain tekanan. Kalau yang udah biasa latihan, jari-jarinya rapetin. Kenapa? Nanti akan mudah untuk ngerasain putaran, gitu ya. Jadi antara buka dan nutup aja ada bedanya sih sebetulnya. Ya, gitu. Fokusin terus, das. Kalau gini biasanya lebih kerasa di tengah, gitu. Kalau gini kita tekanannya jadi gede. Terusin dulu, geder dikit. Ya, kita pakai yang kemarin aja yang nggak terlalu ribet gitu ya. Terusin, wah, buang gitu. Setelah buangnya selesai, tarik ke sini, ya, tahan ke samping, buang, gabungin. Sampai benar-benar habis, ulang lagi, tarik ke bawah, tahan, buang ke depan, padatin lagi, tarik, samping, tahan samping, buang, gabungin. Ya, kita ada 5 gerakan ya, tapi di pelan-pelan. Tugas teman-teman buang sampai habis, rasain semua tekanannya, nikmati aja, disiksa aja. Disiksa ya.
Ya nyiksa diri sendiri ini mah. Ya. Tapi nanti efeknya harusnya sih kerasa nyata ya. Kita memang nyari yang rada berat dulu supaya teman-teman nanti pas itunya padat gitu ya. Sambil teman-teman kalau yang kemarin berkesempatan ikut penguatan 10.000, yang kedua itu kan ada yang kristal teh ya, yang dapat kayak kristal gitu. Niatin rasain itu akan kita pakai banget buat ngebantu ya, ngebantu nyating. Kayaknya itu bakal bagus banget. Terus ya, soalnya dari tadi sore saya ngulik-ngulik yang ini, kayaknya bagus, bukan kayaknya ya. Menurut saya sih bagus ya buat pakai yang kristal kemarin. Jadi sekarang udah mulai dirasain sih kristal di telapak tangannya itu. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2 kan? Rasain aja. Terus tarik ke bawah. Kalau yang nggak pakai kuda-kuda, nggak apa-apa, sama juga kok. Tahan, buang ke depan, sampai habis banget. Tarik pressure, ini ada tekanan antara telapak dan dada. Tahan ke samping, buang gabungin. Nah, begitu udah selesai gini, kalau yang kuda-kuda kan kayak gini ya, tarik, naikin ke atas, tahan, buang ke bawah. Setelah ini gimana? Naikin lagi, ulang lagi, 1 lagi, tarik, tahan, buang depan, tarik, tahan, buang samping, tarik, tahan, buang pressure bawah. Ya, naik lagi. Terus, ini udah gerakan ketiga, totalnya 5. Berkesinambungan, capek pasti, indikator bahwa latihannya benar. Pegel itu sahabat kita, dia ngasih tahu bahwa disitulah sedang bekerja ototnya, kan gitu ya. Kang, jari-jari saya kayak kram, itu artinya teman-teman peka ngerasain si energinya, itu bagus ya. Biasanya kalau semua jarinya kram itu biasanya udah mulai muter di tengah itu, kerasa putarannya gitu ya. Terus geder dulu. Saya lihatnya jam ya, di sebelah belakang saya ada jam. Saya ngelihatnya menit, jadi teman-teman geder, latihannya nggak lama, saya udah bilang cuma 15 menit. Paksa, yang ini mah maksa sedikit lah. Terus Kang Wahyu, terus Kang Aziz, ayo Kang Popi, terus Kang Ahmad, Kang Indra, Kang Hendrik, terus Der. Ya terus ya, terus tarik ke bawah, tahan naik ke atas, dirasain, dinikmati. Buang, jebret ke depan. Setelah itu pressure, tarik ke dekat badan, tahan samping, buang, gabungin. Ini kan gede banget, tarik lagi, tahan, buang ke bawah. Habis, sampai sehabis mungkin, lalu ulangi lagi. Terus. Terus masih 2 menit lagi, geder dikit lagi, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Selesaikan dulu sampai, saya ulang lagi ya, bareng-bareng ya. Tarik, tahan, buang depan gitu ya. Bas, dari sini tarik, tahan, buang, gabungin,
ambil, tarik, tahan, buang pressure bawah. Begitu sampai bawah, teman-teman pegang bolanya, das gitu, tarik ke atas, tahan di sini, sorry, buang ke depan. Jadi posisi ke depan yang ini kita lagi pegang bola, gitu ya. Gitu, tak, habis, ulang lagi dari saat tarik lagi, tahan, buang depan. Gitu ya. Terus dari sini pressure, tarik, tahan samping, buang gabungin. Dari sini ambil, tarik, tahan, buang pressure bawah. Ini kan lagi ada tekanan gede. Langsung jadiin bola, das, tarik, tahan dulu di sini, kerasa pegang bola, buang depan. Nah, ini gerakan keempat. Lanjut lagi, gerakan terakhirnya adalah tarik ke bawah, tahan ke atas, buang full bawah. Gitu ya. Dari sini, ulangi lagi, tarik tahan, buang depan, tarik tahan, buang gabungin, tarik kumpulin, tahan pressure bawah, jadiin bola dulu, tarik, tahan dulu, dirasain di sini, buang ke depan. Dari sini, tarik ke arah perut, tahan naikin ke atas, buang ke bawah. Gitu ya. Terusin. Sok sebisa mungkin, Kang, saya lupa di tengah-tengah. Ya udah, yang bisanya gerakan keberapa aja, gitu ya. Nggak usah ribet gitu ya. Daripada pikiran kita kemana-mana, mikirin gerakan yang ada nempel di kita gitu ya. Yang keingetan yang mana gitu. Geder, dikit lagi. Sok, teman-teman fokus, buang sampai habis, rasakan. Oke, terus ya, teman-teman lakukan latihannya sebaik mungkin. Yang udah datang masuk ini terus niatin dulu sekarang ke tempat latihan ya, kalau yang belum ya. Mau disetting sebentar lagi buat khusus untuk si ngebantu kita buat latihan hari ini ya, buat transfer ke air. Siap-siap. Teman-teman fokus saja. Fokus di latihan, akan ada settingan dalam 3, 2, 1. Pas. Kalau tangannya kayak langsung ada yang nyalur, memang rasanya kayak gitu ya. Misalkan kerasa, kok Kang kayak ada yang nyalur. Nah, itu dirasain terus. Gitu ya, dalam semua gerakan. Jadi ini si jalurnya lagi digedein gitu. Kayak ada yang jalan dari bahu gitu ke telapak tangan ya. Ya, settingannya yang buat begitu. Kalau udah kerasa, rasakan terus. Di jalurnya udah ada, dibongkar sama latihan teman-teman gitu ya. Salurannya itu diperbesar pakai kerja kerasnya teman-teman. Kesungguhannya terus deh. Ini harusnya kayaknya sih enakan ini. Kalau dilihat dari sini sih jalurnya udah bagus. Sok terusin, Geder. 2 menit, 3 menit lah. 3 menit lagi, fokusin terus. Fokusin terus. Terutama pas buang ke depan, nanti akan kerasa di lengannya. Ke bawah ada kerasa di lengannya. Ini bakal banyak banget kerasa di lengan. Terus. Yuk, Anda berapa orang? Pantesan banyak. 72, berarti 71 yang latihan ya di luar saya ya. Terus. Rata kok ini. Rata bagus apa ya? Seragam gitu. Nggak ada yang jomplang. Jadi bagus ininya. Ya rapi aja ini mah. Bagus. Terus. Sedikit lagi Geder teman-teman. Geder teman-teman. Yuk Akang Teteh, paksain dulu. Paksain dulu. Oke.
selesaikan, terus fokus di gerakan satu aja. Ya, tarik, tahan, buang depan lagi. Fokusin ngerasain jalur di bahu, biasanya dari bahu sih yang paling gampang, ke telapak tangannya. Sekarang ganti gerakannya yang cuman yang satu doang. Ya, kita udah mau mulai ke ini ya. Satu doang, barang 3 kali lah. Nah, yang keempatnya, jarinya dibuat kayak cakar. Ya, supaya kita bola energinya lebih kerasa. Ya, 3 kali biasa dulu. Yang keempat, bikin kayak cakar. Peng, gitu. Terus ya. Terus, der. Ya, terus. Yang baru ikut, baru gabung gitu lanjut aja. Yang penting niatin di lapangan, ikut. Ya, nafasnya udah nafas dada, der. Fokus. Fokus. Ya, oke, Kang, teh. Oke, terus Kang, paksa dikit. Kudu dipaksa 1 detik ini mah. Ya jalurnya udah ada, digedein jalurnya kan butuh kerja keras ya. Ya ayo der. Oh ada Pak Sakiman. Oh. Sip. Ini Pak Sakiman ini di CFD Dago ya. Setiap hari Minggu di Bandung nih buka. Ya. Pak Sakiman berani banget gitu ya. Salut banget dah. Ya. Bayangin CFD itu beratus-ratus, mungkin ratus kayaknya. Ratus orang dengan penuh percaya diri pakai banner gitu. Bikin pakai spanduk gitu ya. Jadi siapa yang mau datang silahkan. Wah mantap itu. Oke, der. Selesaikan nafas terakhirnya. Nafas terakhir. Ya, atur nafasnya. Selesaikan. Terus tangannya taruh lagi di atas samping badan. Terus posisi duduk. Silakan tangannya taruh atas paha. Ya, silakan ambil posisi duduk di atas paha. Tangannya duduk di atas paha. Ambil posisi duduk, tangan di atas paha. Tenangkan dulu. Tangannya boleh gini boleh, gitu ya. Mau dibuka boleh, gitu ya. Gini juga boleh sih. Ya, jangan di nafas perut dulu ya. Ini kan sedang tetap punggungnya tegak, atur nafas tetap baik gitu ya. Kita mau langsung praktek gitu ya. Oke. Yang saya ingin adalah teman-teman ikuti step by step. Saya masih belum bisa dengar teman-teman. Saya akan kasih instruksi step by step sambil settingannya akan dibantu step by step. Jadi teman-teman ikuti langkah per langkah. Ya, insya Allah dengan begitu nanti juga kan kelihatan dari sini ya. Bukan dari sini ya. Dari lapangan juga kelihatan gimana nanti sih efeknya kesalur atau enggak dan teman-teman. Ya. Yang sudah nyiapin minum. Ya, kan ada 2 ya. Kenapa 2? Karena 1 itu teman-teman jauhin dulu. Yang 1 itu nggak bakal diapa-apain. Yang 1 yang bakal diisi. Ya, jadi nanti kita akan bisa bedain yang ada isi energinya sama yang biasa. Maka yang 1 teman-teman, step pertama adalah jauhin dulu yang 1 deketin depan teman-teman. Ya. Yang 1 ini akan kita setting, yang 1 sebagai kontrol ya. Sebagai yang normal, air biasa. Gitu. Yang 1 air biasa yang mau kita setting. Oke. Nah, sok taruh di depan si botolnya kah? Galonnya kah, air minumnya kah, di gelas juga boleh, gitu ya. Siap. Udah ya? Nah, sambil teman-teman atur nafas dada, posisi tangan juga masih ngumpulin energi, gitu ya, dengan cara dibuka atau begini. Dengarkan baik-baik dulu, penjelasannya. Ya. Yang kita lakukan ada beberapa tahap. Yang pertama kita benar-benar ngumpulin energi. Ya. Untuk apa? Untuk bahan settingan kita. Gitu. Sebentar ya. Ini ada yang masuk. Ya. Jadi kita pertama itu kumpulin dulu energi. Ya. Hari ini settingannya adalah teman-teman ngumpulin plus langsung dibukain jalur. Ya. Jadi nanti ke telapak tangannya akan sangat mudah kerasa. Yakin aja. Ya. Setelah ngumpulin,
itu kita mau programin si energinya itu jadi bola-bola kecil. Ya, jadi energi itu kan kayak mungkin kayak awan, kayak air gitu, kayak padat muter gitu. Nah, putaran itu akan dibuat menjadi bola-bola kecil. Jadi bayanginnya tadinya kayak kabut, tadinya kayak ya kabut lah gitu ya, kayak awan begitu, akan jadi kelereng-kelereng yang muter. Ya, bayanginnya kayak gitu. Kelereng-kelereng bisa kecil, bisa gede gitu ya. Nanti dia akan muter kelerengnya muter sendiri, dan kelerengnya bareng-bareng juga ikut muter di telapak tangan. Nah, ketika kita ngisi ke air, kelereng ini dimasukin ke air. Bayangin aja ada kelereng-kelereng, kelerengnya peruluk masuk ke air, dan dia akan muter di air itu. Ya, ini teknik paling standar yang saya pikir efektif gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan punya satu air minum, baik di gelas, di botol, di galon, yang kayak ada kelereng-kelereng, kayak ada bobanya lah kalau zaman sekarang. Penuh dengan boba. Dan bobanya muter, bobanya sama masing-masing boba muter, dan air di itunya tetap muter begitu. Ya. Itu tahap kita ngisinya. Nah, setelah kita isi, nanti kita program, ini buat apa? Mau buat pengobatan kah? Mau buat apakah? Nah, itu yang step berikutnya. Jadi kita memastikan akan dibantu banget dipantau untuk satu ngumpulin, dua bikin putaran jadi bulat-bulat itu, jadi si kelereng-kelereng boba itu, kemudian dimasukin sama teman-teman ke ini, padetin supaya nanti nggak mencar-mencar gitu. Setelah itu baru tembakin si programnya. Programnya mau apa gitu ya. Itu yang mau kita lakukan. Ya, sekarang kita mulai. Sok, fokus, konsentrasi, tegakin punggungnya, tangannya dibuka aja deh. Dibuka kayak gini, rasakan kepadatan energi di telapak tangan dulu. Ya, step by step disetting dari sini. Ya, dibantulah. Nggak semuanya putus sih, udah pada bagus. Oke, siap-siap. Fokus, konsentrasi, rasakan telapaknya, posisi masih di bawah, 3, 2, bagus. Der. Ikuti. Ikuti. Perlahan naikin tangannya, gabungin jadi cawan besar. Fokusin pikiran perasaan kita di telapak tangan ini. Dia akan kerasa berat dan itu ada putaran. Nggak kerasa putarannya nggak apa-apa. Begitu kerasa berat artinya dia udah muter. Fokus aja dimanapun. Mau beratnya atau putarannya. Kalau udah kerasa putaran berarti putaran. Fokus. Ya, kita cuma sekali jalan ya. Rasakan. Sekarang kita akan bikin si energi yang kayak kabut ini menjadi kelereng-kelereng. Akan ada settingan membantu teman-teman fokusin bener-bener nyalurin, rasain. Gitu ya. 3, 2, 1. Bas. Wih, berat guys. Terus. Kayaknya butuh waktu nih. Tuh. Terus. Makin padat lebih bagus. Terus. Banyakin emang. Terus. Bagus. Terus. Langsung nyerap ini. Kalau teman-teman bisa lihat ini. Begitu dibuat kayak boba. Ini bobanya nyerap energi nih. Dan kita keserap energi yang di lapangan. Gak apa-apa. Terusin. Der. Biar sekalian padat. Terus. Rada lama dikit ya. Pegel segala macam lawan. Ya. Jangan dipikirin. Pikirin si putaran bola-bolanya. Bayangin. Kan saya nggak kerasa apa-apa. Bayangin. Ya, kalau dari sini udah kepantau, udah pada nyerap nih. Oke. Oke, kita program dulu aja ya. Biar nanti tinggal masukin. Sekarang kita program si energi ini untuk kita barengin dulu ya. Anggaplah kita bukan. Kita mau program ini untuk meningkatkan vitalitas gitu ya, supaya kesehatan si peminumnya. Ya, secara umum medis non medis dihajar pakai air yang ini.
Nah, cara program adalah teman-teman bayangin si bola-bola ini nanti kalau diminum sama pasien, dia akan nyebar ke jantung, masuk ke aliran darah, nyebar ke seluruh tubuh si pasien, membersihkan sama kalau badannya butuh energi, dia nempel di badan yang di bagian yang butuh energi. Gitu ya, bayangin gitu. Sambil megangin ini bola yang banyak sedang berputar, teman-teman bayangin kalau ada orang pasien minum air ini, si bola-bola ini akan nyebar ke seluruh tubuh, lewat jantung, darah ke seluruh tubuh. Kemudian kalau ada bagian tubuh yang butuh energi, dia akan stay di situ. Nanti akan ada, baik di lambung, di mana itu, gimana pasiennya. Niatin seperti itu. Kalau di badannya ada non-medis, maka otomatis dia akan mengikis, tidak akan ngagerebeg gitu ya, maksudnya nggak akan keras gitu, tapi dia akan mengikis pelan-pelan. Ya, niatkan seperti itu. Sok, saya bantu settingannya sedikit, teman-teman fokus di situ. 3, 2, program Kak. Oke. Kelihatannya udah banyak yang banget yang padat. Ini bakal seru nih pas keairin, yang dikeairkan ya. Ya, siap-siap kita mau bola-bola ini, teman-teman bayangin ketika dimasukin ke air, full di airnya. Ya, 3, 2, silakan turunin ke air, pang, nanti kerasa banget nanti dia peluruk-peluruk gitu ya, muruluk ya. Trak. Kalau ini airnya di tengah gitu, pang, rasain dulu, padetin dulu gitu. Blar gitu. Dia mungkin masih nyerap, masih kerasa si sedotannya biasanya, ya. Sekarang niatkan si energi ini akan stay di air sampai diminum oleh pasien. Selama 1 minggu dia akan sangat-sangat padat. Niatin, selama 1 minggu dia akan sangat-sangat padat. Oke, kalau itu gelas, maka bayangin batas gelasnya kayak ada pembatasnya. Jadi si bola ini nggak akan keluar dari batas itu. Kalau dia botol plastik, berarti dia akan stay di plastik itu. Ya, niatin itu, padatkan dalam 3, 2, 1. Peng. Nih, bagus guys. Kita udah bisa jualan air nih kalau gini mah. Terus. Iya. Setting masalah gini seru juga nih. Oke, good. Yakin dalam 3, 2, 1. Biasa lagi. Dah, yakin. Udah dulu. Dah. Oke ya. Nah, atur nafas dada 3 kali, nafas perut setelahnya. Ya, setelah nafas dada 3 kali, nafas perut. Ada satu step lagi, kita mau cek, tapi kita mau tenang dulu supaya fresh dulu. Ya, nafas perut dulu. Nafas perut dulu. Ya. Oke, tangannya sekarang teman-teman gini dulu. Gini ya, hadap-hadapkan gitu. Rasakan, iya main-main aja ngerasain sih. Energinya kan pasti kerasa ya. Set gitu. Main-main dulu biar pekanya pasti deh tadi muncul sih. Minimal rata lah, nggak terlalu peka banget gitu. Ya, terus ya. Main-main aja dulu, set. Oke ya. Nah, airnya rendengin. Sekarang, yang satu yang sudah tadi disetting, yang satu yang biasa, depan teman-teman. Sok, di rendeng itu apa? Ditaruh bersebelahan. Ditaruh bersebelahan. Ya, jangan terlalu dekat ya. Jaraknya di lebih lebar dari 1 jengkal lah. Mungkin ya pokoknya rada lebar dikit. Soalnya nanti saling mempengaruhi kalau terlalu dekat. Sudah? Oke. Nah, ya sambil saya pakai headset ya. Kalau nanti teman-teman mau nanya, tinggal nanya. Maka ini kan 2 air nih. Yang satu yang sudah diisi, yang satu yang normal. Maka teman-teman tugasnya adalah dengan lempeng biasa aja tanpa ini. Tangannya misalkan nih ya. Misalkan ini gelasnya nih ada 2 nih, 1, 2. Tangan teman-teman begini nih. Dijalanin doang. Kasih jarak, rasain. Peng gitu. Yang udah diisi rasain, yang belum diisi
yang normal dirasain. Coba rasakan perbedaannya antara 2 gelas tadi, ya, atau 2 botol tadi, atau 2 galon tadi. Silakan dirasain. Tes gitu, ya. Rasain itu. Nah, nanti sebetulnya kalau teman-teman itu di rumah itu ada yang latihan, Kang, atau misalkan istri saya juga, istri atau anak saya juga bisa gini, istri atau anak atau siapa yang nggak latihan ya maksudnya, itu bisa dijadiin juga sebagai pembanding. Jadi mereka juga nanti disuruh gitu aja. Nanti rasain bedanya yang mana yang energinya kerasa beda. Biasanya ada yang kayak nusuk-nusuk, lebih padat, gerenyam-gerenyem. Itu perbedaannya biasanya kayak gitu ya. Nah, teman-teman silahkan dirasain perbedaannya seperti apa yang sudah disetting sama yang normal. Oke. Sambil kalau ada yang mau nanya, silakan bertanya. Tinggal nyalain aja. Mau ceritain itu airnya kayak gimana, boleh. Uh, Air ini kalau mau dikasihin boleh ke orang. Mau diminum sendiri juga nggak apa-apa. Uh, Udah begitu. Nah, itu latihan kita hari ini. Salah satu yang sangat penting menurut saya, karena sering banget dipakai. Dan ingat saya dalam sejarah XHI latihan dulu cuman disentuh sedikit masalah air ini. Menurut saya sih makanya hari ini diperjelas ya, karena ini nanti sering banget kepake. Oke, ada yang mau tanya atau mau cerita rasanya gimana itu airnya? Ada Kang dari Budiono Kang. Kang Budiono, gimana Kang Budiono? Silahkan. Terima kasih Kang, atur nuhun, materi yang bagus nih Kang. Karena selalu saya gunakan tuh media air terapi nih Kang. Siap, siap, siap. Ada satu pertanyaan Kang, nanti saya sambung dengan cerita lah pengalaman. Boleh, boleh, silahkan. Kalau dulu kan Kang, dan beberapa video-video Kang Diki yang saya tonton di YouTube tuh, kalau transfer energi di air untuk terapi, itu kadang selalu ditempelin di dada tuh Kang. Oh iya, siap. Ya, apakah ada tujuan-tujuan tertentu Kang? Mohon penjelasan Kang. Oke, siap. Itu pertanyaannya. Iya Kang, betul Kang. Oke. Bisa dijawab sekarang atau nunggu cerita? Atau saya Jawab. sambung dengan cerita Kang. Boleh. Sebulan yang lalu kan ada temen lah kan datang minta tolong juga. Jadi Hmm. ada anak temannya, jadi teman saya punya teman, temannya punya anak kan gitu. Hmm. Umurnya sekitar 2 tahun. Jadi kalau anak itu dibawa pulang ke Medan, itu setiap malam, asal malam itu selalu menangis terus. Menangis terus Hmm. dan menangis terus. Kalau menangis air matanya tuh nggak pernah keluar tuh Kang. Oke. Nah, udah juga dibawa ke dokter spesialis kan. Pokoknya bawa berobat ke medis lah. Tapi selama 2 tahun itu selalu seperti itu, Kang. Bahkan Hmm. eh, pernah saya tanya apakah pernah dibawa ke orang pintar atau apalah kan gitu. Katanya sudah kan gitu. Jadi saya minta ke apa ini teman saya ini untuk membawa 2 botol aqua yang besar itu. Kemudian Hmm. saya transfer energi, saya niatkan untuk ini Kang, bola-bola energi yang berukuran nano lah, kecil, nanti kalau Hmm. diminum masuk ke pembuluh darah dan membersihkan semuanya. Tapi Hmm. kebiasaan saya selalu saya sarankan, kenapa 2 botol, yang satu khusus untuk diminum, yang satu lagi Mandi disiramkan ke ya. sudut-sudut rumah, Oh, sama siap. dimasukkan ke sumur sebagai sumber mata airnya. Ah, ya. Ide bagus itu. Dan alhamdulillah Kang, hari pertama kan pagi saya kasihkan, malamnya saya tanya, malamnya memang masih menangis dia, tapi air matanya sudah keluar. Hmm. Terus 2 hari 3 hari kemudian sudah normal Kang, sudah tidak rewel lagi, tidak menangis, bahkan sudah ketawa-ketawa. Dan Oh, pengalaman-pengalaman yang alhamdulillah. lain banyak juga Kang. Dari dulu kan saya kadang-kadang lebih percaya diri kalau terapi itu melalui media air tuh Kang. Oh ya, ya. Atau Oh, nuhun Kang, menarik, itu menarik. cerita Oh, terakhir Kang. ceritanya alhamdulillah. Oke. Itu berarti tahun berapa, Kang? Udah lama banget berarti. Enggak, ini Yang baru itu 1 bulan kasusnya yang tahun lalu berapa Kang. kira-kira? Gimana Kang? 1 bulan yang lalu.
Iya, Oh, sebulan yang yang lalu. ini 1 bulan lalu. Oh, baru fresh ya. Oke, siap. Kalau yang lain-lain banyak juga kan, tapi itu aja yang saya ceritakan yang terupdate yang. Oke, siap. Oke, teman-teman sekalian, ini pertanyaan bagus ya bagi terutama teman-teman yang dulunya emang HI ya, jadi ex HI ya, para mantan Hikmatul Iman yang berkumpul nyari tempat latihan, dapatnya di Telegram bareng saya. Oke, teman-teman sekalian, kalau teman-teman lihat dulu Kang Diki terakhir-terakhir, dia akan misalkan ya, ini botol nih, ya, kan gini nih, misalnya gini kan, nah gitu ya, set gitu ya, tes, Betul dah, Kang, gitu. betul Kang, seperti itu Kang. Persis kan kayak gitu. Nah, Iya Kang. kalau itu berarti kalau teman-teman lihatnya begitu, teman-teman kurang lama di HI-nya. Kalau lebih awal lagi, Kang Diki gini, gitu. Jadi ini airnya di sini, jebret gitu, nanti diginin, pas gitu, gitu. Itu dulunya banget gitu. Jadi terus saya juga penasaran, saya nanya, kalau ini saya tanya langsung pas beliau lagi terapi, karena kan waktu itu sekretariatnya saya di Jalan Wartawan dengan Jalan Raja Mantri itu tinggal ya paling nggak sampai 100 meter gitu. Saya tanya, Kang, kenapa gini dan kenapa begini? Mana yang lebih baik gitu? Nah, itu saya tanya langsung pribadi. Jawabannya ternyata lucu juga gitu ya. Jadi dia bilang kalau buat yang awal-awal pemula bagusnya gini. Karena dengan begini lebih gampang buat ngumpulin ke bawah gitu ya. Tapi zaman dulu belum ada sistem putar bola-bola energi gitu ya. Gitu. Intinya dikumpulin si awan-awan itu, si kabut-kabutnya masukin ke dalam sambil diprogram. Nah, itu jawaban beliau adalah gini buat pemula lebih mudah. Nah, kalau yang gini, tekniknya saya tanya, kalau gini digimanain, Kang? Kalau yang gini itu tekniknya adalah energi itu dipadetin terus pas digini itu diledakkan di dalam, jeder, 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 jeder gitu. Jadi si air ini ada ledakan-ledakan energi, pong, 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 pong gitu. Nah, itu yang penjelasannya. Nah, kembali ke mau pakai yang mana sekarang Kang? Mau yang gini kah? Mau yang gini kah? Atau mau yang tadi kah? Gitu ya. Mau yang manapun menurut saya sih ya asal dipakai ya oke-oke aja. Karena nanti akan di lapangan yang paling cocok yang mana. Kadang-kadang mungkin kalau karakteristik kita udah bagus kita bisa ledakin ya mungkin yang gini lebih lebih oke ya. Lebih oke karena kita udah bisa meledakkan. Pertanyaannya adalah berarti kita harus latihan meledak. Kenapa mati ya? Kok mati ya? Oke, guys, bentar. Yuk, oke. Nah, sorry ya, tadi tiba-tiba mati sendiri nih ya. Nah, jadi kalau mau yang begini, berarti kita harus ngulik meledakkan energi, nembak, meledak di dalam, jeder-jeder. Kalau yang gini, itu lebih tradisional banget. Kekurangannya, tapi kalau yang saya ingat banget, saya tahu banget, kalau yang gini, kekurangannya dibandingin yang tadi bola-bola adalah, dia biasanya itu nggak tahan lama. Sama dia ketika masuk ya nggak padat aja, kurang padat, jadi benar-benar harus memadatkan super kalau mau pakai yang sistem kabut dipadetin itu harus madatinnya luar biasa. Nah bedanya adalah kalau pakai bola-bola tadi itu otomatis jauh lebih mudah padatnya, kemudian si bola-bola ini udah punya sifat nyerap energi dari alam dari sekitar, jadi ketika dia di tubuh pasien otomatis dia nyerap sendiri. Jadi kita mungkin ngasihnya hanya 10%. Tapi ketika dia diminum sama pasien, pasiennya beraktivitas, dia nambah terus persentase energinya gitu ya. Nah itu yang menurut saya nggak sangat-sangat membantu ketika kita nanti mengaplikasikan si ini. Makanya selalu bola energi itu apa sih? Sebenarnya kan satelit ya. Nah makin kecil makin bagus, makin padat makin bagus gitu. Itu mungkin Kang. Semoga saya nggak tahu ini menjawab atau enggak ya, tapi kayaknya menjawab ya. Nah, kalau kurang jelas silakan tanya lagi. Oke, ada lagi yang nuhun Kang, langsung terima kasih banyak Kang. Ya. Ada lagi yang mau nanya atau mau cerita? Silakan. Waalaikumsalam, Kang Eko, silakan. Kang, kan pengalaman dulu saya sering obatin yang kerasukan. Nah, kalau dikasih air doa atau air energi teh, jika nu apaleun jinna teh kumaha supaya tersamarkan supaya dia tidak curiga si jinnya ada air energi. Terus yang kedua, kalau ditransfer ke air yang berwarna boleh gak
seperti kopi Fanta gitu. kayaknya ke Fanta. Eh, Ya satu, kalau kita mau nipu misalkan, ya ini yang kesurupannya minta kopi gitu ya, terus kopinya diisi nyamannya apa loge pasti, kan gitu. Ya. Ada kan manena tuh ningali kopi, nah ningali energina sebetulnya. Nah, sebetulnya kalau kita langsung ya nggak harus pakai air ya, nggak harus disembur gitu ya, kecuali kalau buat show ya. Kalau Kang Eko ini lagi beresin terus di apa diliput sama YouTuber ya mungkin rada acting sedikit. Nah, karena sebetulnya beresin yang gitu kan nggak harus kelihatan, gitu ya. Ya. Kita diem Ya. doang, bisa beres kan gitu sebetulnya. Nah, cuman kalau mau ngasih air, walaupun saya nggak terlalu melihat urgensinya kalau ketemu langsung ya, untuk ngasih air, kasih selubung, gitu ya. Kan Oh, kita udah belajar selubung. Jadi selubung itu akan nutup jejak energi. Jejak energi tutup, dia nggak tahu begitu masuk, jebret. Kan sebetulnya begitu energi itu masuk ke dalam badan, langsung ngejar dia, saat gitu. Nah itu yang dicarinya gitu. Tapi kalau ya tadi saya nggak lihat urgensinya kalau ketemu langsung kita kasih air. Kecuali memang buat si orangnya jadi seger ya. Seger plus bersihin, oke. Terakhir-terakhir biasanya kalau udah beres gitu ya. Kalau eksekusinya mah kan kita bisa langsung kasih kan, langsung tembak, langsung kejar gitu. Jadi ya sebetulnya nggak terlalu ya. Biasanya buat endingnya sih kalau ngebersihin sisa-sisa gitu ya. Sekalian orangnya kan baru sadar, biar dia fresh juga, biasanya kasih teh manis, kasih apa gitu. Nah, sembari diisi kan gitu. Plus udahnya biasanya galonnya diisi. Tadi kayak Kang Budiono si apa kamar mandi segala macam ya kita isi supaya ada penjagaan ekstra ya. Biasanya kayak gitu. Itu Kalau- mungkin Kang Eko. Kalau Gimana, Kang? diniatkan setahun bisa kan buat sumur Bang. Nah gini, nah ini kita di sini saya akan belak-belakan fair-fairan aja ya, apa adanya. Kalau kita niatkan mau 10 tahun pun bisa, dia akan berusaha, kalimatnya gini ya, si energi akan berusaha muter gimana mempertahankan selama 10 tahun. Tetapi kita juga harus lihat kondisi tiap kasus beda-beda. Misalkan kayak tadi kita niatkan seminggu. Kalau si energi ini ditaruh tempat yang normal-normal, bisa jadi seminggu beres. Ya, ketika dia ditaruh di tempat yang kasus, misalkan, ya atau misalkan, ya dia bisa jadi kurang dari seminggu udah tergerus dan teman-temannya udah berinteraksi kan dengan sekitar. Walaupun pemadatan itu fungsinya supaya dia tidak terlalu berinteraksi, tapi ya tetap aja dia akan interaksi. Nah, jadi kita juga harus fair. Misalkan ini kasus, misalkan di sumur nih, ternyata memang misalkan gangguannya luar biasa atau misalkan selalu diserang, maka ya kita harus fair juga, harus cek gitu. Karena ini kan energi ya. Kalau kita taruh cul terus sama ini dihantam terus ya lebih cepat habis kan. Maka ya harus wayahna kita sering cek kan gitu. Tapi kalau kita makanya pakai paket yang proteksi yang lokasi itu, paket proteksi lokasi. Mah kalau misalkan kita taruh nih sumur nih, kita kasih proteksi lokasi. Itu kan ada nyambung sama kitanya. Nah, itu teh begitu kehajar, jebret sumurnya yang dihajar misalkan, jebret gitu. Ke kita teh ada sinyal gitu. Nah, sementara kan kita latihan. Ketika kita latihan ngecas lagi gitu. Nah, cuman downside-nya adalah ketika kita pakai proteksi lokasi terlalu banyak gitu dan kita jangan kaget kalau tiba-tiba kenapa ya kita lemes segala macam ya karena kita nyuplai energi ke banyak tempat itu. Makanya kata saya kita harus sedikit selektif, nggak sembarang tempat kita pakai. Karena itu efeknya ada koneksi ke kitanya gitu. Itu mungkin Kang. Semoga kebayang. Sama-sama. Oke. Ada satu lagi mungkin yang mau ditanyain atau mau disampaikan sebelum kita udahan? Mangga Teh Erin. Sehat ya ini saya. Semoga cepat beres itu. Amin. Kang. Oke, gimana? Mau nanya, tadi teh rada nyanyahoanan sih, Kang. Siap. TPD aja lah tadi ke rumah teh pakai air. Saya tuh nyobain rada mirip kayak Kang, tapi nggak tahu benar atau enggak lah. Saya ingat teh bikin lah bola-bola kecil kayak, tapi yang saya ingat bukan kelereng, tapi kayak butiran-butiran air lah, muter-muter gitu. Saya bikinnya kayak gitu. Siap. Ya mirip lah.
Tapi beberapa hari yang lalu saya bikin nyanyi-nyanyian juga lah, penglaris rumah. Saya bikin kayak bola selubung, penglaris apa proteksi saya lupa deh. Saya bikin selubung kayak balon, nutupin semua rumah, dipadetin, udah gitu kayak diisi air gitu. Setelah itu saya pecah jadi bola-bola kecil yang memutar terus di udara. Itu benar di dalamnya gitu, di dalam balon gede. Ya betul. Saya niatin untuk 1 bulan ke depan, ya biar terasa adem yang lewat ke rumah di situ. Jadi ya nyaman lah pokoknya, intinya gitulah. Itu bener nggak Kang? Ya kalau definisinya seperti tadi menurut saya benar sih. Jadi itu kan disebarin satelit itu. Kalau dibuatnya lebih kecil lagi, ya bisa. Itu kan hampir mirip sifat kerja tahanan yang ini, virus memakan energi. Kalau virus memakan energi lebih kecil lagi, tapi putaran juga. Kalau ini kan kayaknya dia akan nyerap terus mancarin kayak gelombang gitu, nyaman gitu. Kayak kelihatannya segitu dari saya. Jadi oke banget. Ya emang rada caang lah dari luar, tapi nggak tahu ya Kang, kelihatannya gitu rada nyaman. Cuma saya pulang langsung sakit Kang. Pulangnya langsung. Biasa itu nggak apa-apa. Yang penting kalau kerasa sakitnya nggak wajar, langsung latihan yang nempel-nempelin ke tanah gitu ya. Kalau sakitnya kerasa nggak wajar gitu ya, kenapa ya? Itu biasanya kan kalau gini, setiap lokasi itu unik-unik. Kadang-kadang ada yang energi yang nggak kompatibel. Nah itu kan kalau kita nih, misalkan paket proteksi tahanan dirinya kita nggak pakai, terus tiba-tiba kemana plek aja, yakin gitu ya. Nah itu teh kan kelihatan kitanya jadi siapa yang masang gitu ya. Nah itu teh suka jadi target. Makanya saya selalu bilang paket proteksi yang badan mah pakai aja dulu terus-terusan setiap hari. Kenapa? Karena itu kan ada selubungnya juga. Jadi nanti kita nanganin kasus itu atau nyeting segala macam, kita nggak ketahuan siapa yang nyeting. Nah kalau ketahuan siapa yang nyeting, kalau yang iseng mah siapa sih ini yang ngerjainnya gitu ya. Dan yang diserangnya kita gitu. Jadi itu fungsi-fungsinya sih. Makasih Kang. Tinggal goreng aja. Oke, sama-sama. Oke. Ya mungkin Akang Teteh itu latihan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di grup gitu ya. Menurut saya strategi ini bagian penting karena sering banget dipakai. Nah, apakah teman-teman harus pakai teknik yang ini? Tidak gitu ya. Teman-teman bisa transfer ke air dengan teknik apapun yang menurut teman-teman paling efektif berdasarkan pengalaman. Ini yang dikasih hari ini adalah standar plus settingan. Jadi kalau teman-teman lakukan ini tadi, saya yakin banyak yang ngerasa kayak ada nyalur dari belakang gitu ke tangan. Karena emang jalurnya digede-gedein supaya nanti pas ngoncorin si bola-bolanya cepat kebentuk, masuknya lebih cepat. Dan itu settingannya seperti biasa juga permanen selama teman-teman oke sih, harusnya permanen ya. Jadi selama teman-teman pengen, ya itu akan terus ada gitu ya. Itu sih yang saya mau sampaikan. Thank you banget sudah berlatih. Kita tutup latihan ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Pasti saya banyak banget yang salah pasti. Saya mohon maaf. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa yang majelis subhanakallahumma wa bihamdika wastaghfiruka wa atubu ilaih. Nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minum sebelum istirahat. Vibrasi positifnya dijaga ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang. Sama-sama. Nuhun Kang.